Coba dibaca itu. Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 itu. Ini yang kadang-kadang naik langsung ngomong begitu, bingung. Enggak gini aja aku. Nih saya bacakan. Nih nanti saya dikira nih ya. Keluar. Bentar bang. Saya harus enggak. Kan Anda mempertanyakan surga Islam. Allah memberi bidadari. Iya kan? Nah, Tuhan Anda bukan memberi, tapi minta. 31 ayat 17. Nih ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah, ini nanti kalau kita baca terus, nanti ada pembagian-pembagian itu. Di ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala buah umat itu. Itu aja, enggak kemana-mana. Iya, ini saya memperbandingkan. Anda kan mempertanyakan di surga Islam itu wanita laki-laki itu diberi bidadari. Kenapa pertanyaan saya, kenapa nggak dijawab pakai Quran? Loh kan udah saya jawab pakai Quran tadi, bahwa penduduk surga itu akan dibalas sesuai dengan kesenangannya. Gitu loh. Laki-laki, kalau laki-laki itu sukanya wanita, diberi dia berupa bidadari. Kita kalau udah di surga itu enggak ada nafsu. Itu kata siapa? Di surga masih ada nafsu. Yesus sendiri ngomong. Apa kata Yesus? Mulai sekarang aku tidak minum lagi dari pokok anggur ini, tetapi aku akan minum satu meja dengan kamu di kerajaan Bapa. Berarti masih ada nafsu di situ. Kata siapa nggak ada nafsu? Minum bukan nafsu itu. Waduh. Inilah kalau kurang membaca Bible. Cuma mental. Masih ada Inilah nafsu. risiko kalau jarang membaca Bible. Jarang apa? Coba kalau bebas. pernah baca Bible. Coba kalau pernah Anda baca Bible, yang dibaca Pak Desuki tadi itu terdapat di mana? Sudah di bilangan. Ada itu Tuhannya minta jatah perawan. Tuhannya minta jatah perawan itu, Ustaz? Tuhan yang minta Ya itu perawan. tadi yang saya baca itu. Itu bacakan itu dia ingkar dibacakan. Itu Tuhanmu itu. Di Lah, bilangan coba 31 itu dengar. Tuhan minta jatah. Silakan dibaca, Ustaz. Penyesat. Dengar. Nih saya baca ya. Dengar. Bilangan 31 ayat 28. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Nah, di ayat 40-nya kita baca di situ. Ya, di ayat 40-nya dikatakan, dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Bukan dapat jatah cewek 32 orang loh. Enak tenan. Ayo, Sedapnya. Itu. Enak tenan. Ini kisahnya siapa? Tentang apa yang Sedapnya. kamu baca? Itu tentang siapa yang di Itu tentang rampasan perang Iya, disampaikan kepada Nabi siapa coba? kepada Musa. Ya Musa itu agamanya apa? Agamanya Musa. Loh gimana? Ini kan ada di kitab. Di Alkitab ada Musa, ada cerita Musa. Aduh. Kalau sehari-harinya semua nabi. Nabinya Ya, aja ini dia malu ini. Makanya dia menanyakan dia nabinya aja dia gak tahu. Iya. Padahal ini ada di kitabmu, weh. Aduh. Ini ada di kitabmu, Bos. Ustaz jangan terpancing, Ustaz takutnya terpancing kerungkap dia. Akal-akalan ini. Kenapaan sih? Orang itu ada di kitabmu kok. Emang kita bilangan bukan kitabmu gitu. Kitab kami, tapi kamu sering klaim bahwa semua nabi itu muslim. Lain lagi lari. Lari dari Malu nih. Lari. Malu nih dibahas Tuhannya dapat jatah perawan 30 lagi. Wow, keren. Lu, Ya itu mana dibaca. ada ayat 28 ini ya. Tuhan mintanya di ayat 28 nih. Nih, saya baca nih. Ya.
Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit, yakni yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba. Nah, di ayat 40 berapa jatahnya? Jatah cewek bagi Tuhan. Di ayat 40 dikatakan dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Mana kata cewek di situ? Mana kata cewek di situ? Ayat 40. Makanya dibaca dari ayat 17. Ngawur kau. Ayat 40 mana ada cewek, itu orang. Orang itu ya cewek yang nggak dibunuh itu. Mana sih? Nih. Ayat 17 ya, saya baca ya. Bentar, nih saya baca ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi yang dibagi-bagi mana? Yang masih hidup itu perempuan yang belum pernah bersetubuh, bos. Perempuan. Aduh. Wow, Dibagi ke mana keren. coba? Dibagi ke mana? Dibagi ke prajurit, dibagi ke orang Lewi, dibagi ke siapa lagi? Ke tuh. Ngawur. Ini ayat 40 nih ya, nggak saya tambah-tambah ya. Ini saya baca ayat 40-nya nih. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Orang, bukan Apa? cewek. Loh, cewek ini tadi. Orang, cewek itu orang, lu pikir monyet? Orang itu Malu nih, cewek. malu Kau nih. itu orang, berarti kamu itu cewek. Malu nih ya. Malu nih. Itu perempuan Yang itu. tadi. Yang cowok udah mati, Bang. Yang cowok kan udah mati. Main comot aja lu. Makanya Ini ayat 35 nih. Ayat 35 dengerin ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ayat 30 nih saya baca sampai ayat 40 deh. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 orang. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya Itu bagi dari Tuhan mana itu? Dari 32 orang. Nah ini Bibel dia. itu bang, Bibel. Perjanjian Bibel. lama itu. kurang mantar, bro. Orang lagi baca kok dia. Yang orang lagi makanya, membaca Bang Hadi. Bible dengerin supaya paham. Itu Bible mulu dibaca. Hormatilah orang membaca gitu loh. Kasih kesempatan mereka baca lah kalau enggak. Ya udah, kalau baca. Baca. Dari ayat 25 Makanya- sampai 40 deh. Ayat 17 sampai 40. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek doang dibaca. Gitu loh. Kamu ini nggak baca, orang baca kau bantah, tapi kau nggak tahu isinya apa. Di sana itu perempuan di situ adalah orang, bukan monyet. Mana loh? Kenapa sih kalian kalau dibacakan Bible Anda terguncang gitu? Malu. Makanya orang yang sering menghujat itu artinya kagak pernah baca Bible. Paham? Enggak. Enggak katanya. Kelihatan Baca, banget ke Ye- sekolah juga. Yesus menjanjikan 100 istri, kasih lihat juga. Coba Dia tidak baca ini, juga. ini. Saya baca ya. 33 dulu ya Pak, dimulai 33 ya? 35 aja. 35 aja. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang. Selanjutnya orang-orang Selanjutnya itu perempuan. selanjutnya orang-orang yang itu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500
337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti dari kambing domba itu dan seterusnya ke bawah. Udah jelas ya. Jadi orang-orang itu siapa? Ya perawan-perawan yang nggak dibunuh itu. Susah amat. Makanya baca Bible, jangan marah-marah melulu. Cablak amat. Masih mau kau datang. Pertanyaannya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Yang minta cewek. Tapi tadi yang menarik itu Ustaz Sugi itu keledai. Minta jatuh juga ingat ya Matius 19:28 yang sudah Jangan diedit. pindahin dulu ke keledai, Bu. Udah, ini dulu belum kelar. Jadi pertanyaannya Bunda Pak Desugi adalah pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek perawan gitu. Pilih mana? Kedua, Tuhan siapakah ini? Apakah Tuhannya Oten atau Tuhannya siapa? Ketabokan lu. Yang Muslim kayaknya nih. Nanya Yang nih Bang Muslim. Andi, boleh nggak? Itu nasib perempuan-perempuan itu apakah dinikahi atau tidak? Terus kedua, kalau dinikahi ataupun dipakai lah ya, itu ada anak-anaknya itu masuk ke suku apa nih? Ya, itu pertanyaan berat itu. Jangan bingung-bingung Bang Julius, kasihan Bang Julius. Kau masih mau ini, menghujat? Masih mau? Masih. Yang tadi kau nggak merasa terguncang gitu? Oh tidak. Kenapa mau tergoncang? Nah, kalau begitu saya tanya sama kau. Ya, silakan. Tuhan di situ Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah, pencipta. Tuhanmu. Tuhanmu. Tuhannya Mar. Ya, Tuhan saya. Jadi Tuhanmu minta cewek. Dia diminta bukan untuk dia. Mantap. Tuhan diminta cewek. Memang ada yang pernah ketemu Tuhan Allah. Ada yang bisa Jadi ketemu Tuhanmu minta cewek. Di dalam kitab tidak ada yang bisa melihat Tuhan Allah. Tidak Saya mungkin nggak nanya itu. diberikan kepada Dengarkan Tuhan Allah ini yang bahasa bisa Indonesia, Mar. Apakah Tuhan mau minta cewek? Lo baca, jangan main comot-comot. Di ayat 47, cewek itu diberikan untuk suku Lewi yang memang tugasnya untuk melayani Tuhan, orang suci. Di Yahudi sana. Ngawur saja kamu penyesat-penyesat. Saya Coba tidak kau akan yang sesat. baca deh. Coba kau yang baca. Kau nggak yang baca. Kau memang baca tapi main comot-comot. Nah, kalau begitu saya tanya sama kamu. Ya, Data yang tadi ditampilkan di layar itu terdapat di mana? Ya bilangan 31. Kamu ini. Coba bilangan 31 Anda baca. Tidak usah Punya kau mau Bible nggak? baca saya baca Bible. Itu kitab saya. Kau bacalah Al-Quran. Punya Bible nggak? Bentar, orang Lewi itu sudah punya jatah sendiri. Anda baca di ayat 30. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50. Baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi, dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci benar. Tuhan. Itu untuk orang Lewi. Itu untuk orang Karena Lewi dia di ayat dikhususkan. 30. Itu yang Ya, benar. ayat 30. Nah, di ayat 40 Tuhan dapat jatah sendiri, bukan jatahnya orang ya. Lewi. Di ayat Tunda 47 gimana? juga jelas kamu itu Nah. ngawur. Stop. Kau bicara saja dengan Quranmu. Kau tidak usah bicara Alkitab. Kau tidak tahu. Apa? Enggak tahu apa? Sejak Emang kamu kapan tahu kau baca kitab? Alkitab? Sejak Emang umur kamu berapa tahu kau baca Bible? Alkitab? Kalau kamu Kau tahu bicara Bible, tentang Al-Quran bos, tidak elok kau membaca. bos, kalau kamu tahu Alkitab, Bible, kamu debat Eh. dengan saya, open cam tanpa buka Bible sanggup enggak? Tanpa buka Bible harus bisa menunjukkan ayat Bible sanggup enggak? Saya Lawan tidak menghafal Bible, tapi saya ya membaca udah. Bible. Lalu Kau dibaca tidak usah di bawah kalah-kalah. saya soal Bible. Baca kamu. itu Quranmu. Kau jangan mau menyesatkan orang pakai Alkitab padahal kau tidak paham Alkitab. Kau main comot-comot. Kalau kamu paham Alkitab, seharusnya kamu berani menghadapi saya dong. Oh, saya Open berani. cam dong. Kamu kenapa? Kau itu penyesat-penyesat Boleh saja nggak, kau. Bang Mar? Gedein, Bang Mar, boleh nggak numpang Sugi nanya? gedein punya gua nih, suruh baca nih. Gedein coba. Kau jangan baca Suruh buka baca dia. Google di depan saya. Saya Ah. tidak suka baca Google. Dan orang 16.000 jadi upeti bagi Tuhan, jedar. Tidak usah Upeti buka Tuhan, Google. Kau tidak usah jedar. buka Google. Dar apa? Duar. Kau itu baru baca Alkitab, belajar baca Alkitab. Itu paling dapatnya dari Google itu. Dakwah baca Dapatnya dari Al-Quran. Google. Memalukan. Boleh nanya nggak?
Itu untuk Tuhan itu maksudnya diapain? Apakah dibakar juga sebagai persembahan atau gimana itu yang disebut Siapa bilang? bagi Tuhan? Cuma dari Google nih saya punya kitabnya nih loh. Ya, baca Alkitab gitu dong, biar Ayo, tuh, buka tuh. Ya, Tuh, buka, Basuki. Google itu nggak ada guna itu. Kemerusuk Nah suaranya. tuh, Basuki, gedein. Apa? Baca bilangan. Sama isinya sama, nggak ada masalah. Udah Bang Mar, dibaca, rajin-rajin lah Bang Mar. baca ya. Bang Mar. 5 kali sehari lah kamu baca itu biar Halo, cepat bro. dapat hidayah. Bro, ya saya ini lebih hafal Bible dari pendeta manapun. Tanpa buka Bible saya itu sanggup klaim debat tanpa kamu. buka Bible. Gimana? Itu klaim kamu. Kalau Loh, kamu sudah bisa kuasai diuji, dari ayo. pendeta, harusnya kamu udah dibaptis. Bisa diuji yuk. Kamu mau hadapi saya open camp tanpa buka Bible tapi bisa menunjukkan ayat Bible sanggup? Nggak ada urusan dengan kau Ah, itu. udah nggak berani. Ya udah. Bukan nggak berani. Malu. Bagi aku lah. Daripada ngurusin kau, Halo, menyesat. Bang Mar. Bang Mar, itu untuk Tuhan itu maksudnya perempuannya diapain tuh, Bang? Ya Apakah diberikan ke dibakar orang juga Lewi yang sebagai memang persembahan? secara khusus melayani Tuhan di kemah-kemah di tempat penyembahan Tuhan, itu cuma orang Lewi yang bisa masuk ke situ. Imam-imam Jadi itu itu semua perempuan apa? orang Lewi. Nggak, Katanya jadi kamu perempuan paham itu apa, Bang? Bible. Itu saja kamu tanyakan. Halo, Dodol. Bang. Enggak, itu perempuan-perempuan tuh untuk Tuhan itu maksudnya diapain gitu? Ya diberikan ke orang Lewi. Orang Lewi lah yang mengurus penyembahan kepada Tuhan. Ya, Tidak semua enggak, orang. jadi Oke, dipakai. serahkan kepada orang Lewi. Kerja di bait suci atau kerja di rumah orang Lewi? Katanya kamu kuasain Bible. Lo bertanya Saya nggak ngapain? bilang saya kuasai Bible, saya Berarti kamu nanya nggak kok. Ini yang kuasai ngomong Bible. lain Ini yang orangnya, nanya Marvel. beda, Bang. Makanya lu tuh pakai mata, lu tengok tuh siapa yang ngomong. Beda, suaranya beda, Bang Mar. Jadi itu untuk orang Lewi untuk kerja di kemah suci, bantuin orang Lewi di kemah suci, atau muasin orang Lewi di rumah? Itu nggak ada katakan juga muasin. Apakah itu orang Lewi ini juga manusia biasa? Mereka manusia tetapi menjaga kekudusan. Makanya itu orang yang belum pernah bersetubuh. Karena mereka itu kudus. Jadi untuk apa perempuan itu, Bang? Nggak boleh berganti-ganti, nggak boleh janda, nggak boleh anak kecil gitu. Diserahkan untuk orang Lewi untuk apa gitu? Buat dipakai. Menurut Bang Mar untuk apa, Bang Mar? Mau ditidurin. Wanita gatal itu suaranya apa itu? Waduh. Aduh. Panasnya. Saya nggak tahu Bang Mar ini. Jadi orang Lewi ini untuk apa banyak kali perempuan itu, Bang? Kan mereka kerjaannya di bait suci aja tuh. Iya, tapi orang Lewi kan juga banyak, bukan cuma satu orang. Iya, betul, Bang. Tapi Sukunya ceweknya aja sukunya, tapi jumlahnya berapa banyak? Waktu keluar dari Mesir aja jumlahnya udah berapa coba? betul. Apakah semua ngurusin bait suci, Bang? Nggak muat bait sucinya kalau gitu. Iya, tapi memang sukunya mereka lah yang bertugas untuk itu, Bang. Betul sukunya, Bang. Tapi kan pasti orang pilihan dong. Nggak mungkin semua orang Lewi masuk ke bait suci di saat bersamaan, betul nggak? Ya pastilah, logikanya nggak mungkin bersamaan, tapi mereka kan berbagi tugas. Oke, berbagi tugas lah. Berapa banyak? Terus ini ceweknya puluhan ribu loh, Bang. Bait Loh. suci coba Abang baca ukurannya Memang seberapa lu? abang tahu berapa jumlahnya orang Lewi? Iya, oke lah banyak. Oke, tapi perempuan itu saya tanya kita untuk runut apa, Bang? saja, Itu runut untuk saja Tuhan dalam itu. perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Berkembang Itu biak lah. jumlahnya Bang. sudah berapa? Ya, mereka kan berkembang biak juga. Nggak, cuman yang saya bingung, kenapa ditulis untuk Tuhan gitu, bukan untuk orang Lewi atau untuk dijadikan pembantu gitu, tapi untuk Tuhan gitu. Apakah kerja di bait suci? Yang jelas itu tidak semuanya diserahkan kepada orang Lewi. Ini yang saya baca ya. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50. Berarti yang diserahkan ke orang Lewi itu satu dari setiap 50 orang. Pintar. 50 orang diambil satu untuk orang Lewi. Pintar. Nih, ya kan? Pintar. Tuhan masih dapat. Kata siapa Enggak. nggak dapat? Iya, Tuhan masih dapat tuh. Tuhan mau dapat bagaimana? Untuk apa buat Tuhan kalau Ya mau nggak dapat tahu. Tuhan Itu seperti urusan yang Tuhanmu. Orang Eh, Tuhan meminta jatah cewek gimana? Allah kami itu yang di dalam kitab ini tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak ada yang pernah ketemu dengan dia.
Mau ada yang melihat, mau enggak, kita bicara sesuai data. Tuhanmu data minta itu cewek menurutmu. 32 orang. Enggak. Ya kan? Oh, jadi Yesus itu yang manusia itu bukan Tuhan. Yesus manusia bukan Tuhan Itu tuh. yang menciptakan Yesus, masa Yesus minta gimana sih? Enggak usah. Jadi Yesus kan bukan yang- Tuhan. Anda Yesus bukan bohong. Tuhan. Kalau Anda mengatakan yang menciptakan Yesus, Anda bohong. Karena di Matius 19 ayat 2 Yesus ngomong, bukankah engkau mengetahui Ia pencipta manusia sejak semula? Bukan Yesus yang menciptakan. Jauh lagi. Mondar-mandir satu-satu. Enggak, ini saya ngomentari ini, Andre ini. Kan yang menciptakan Baik, Yesus semua, balas saja masa Qurannya. Yesus minta Di gimana Quran sih? ada tidak Isa mengatakan bahwa Di mana? Tuhan. Di mana Yesus Jangan menciptakan dia. itu di mana, Bang? Eh. Bentar. Kau bahas Bentar, Quran kan kan? yang Jangan menciptakan bentar-bentar mana? Mana? Yesus menciptakan itu mana? Yesus sendiri coba Anda baca di dalam Matius 19 deh. Katanya Yesus menciptakan manusia mana? Nih, Matius mau jadi 19 kita bunuh. baca nih. Ya, ayat 2. Saya bantu jawab, Ayat ya. 2 ayat 4 ya. Saya bantu jawab ya. Jawab Yesus, bentar. Yesus 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kau baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Kalau memang yang menciptakan Yesus, seharusnya gini ngomongnya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa aku yang menciptakan manusia? Dia mengatakan iya. Berarti merujuk kepada Tuhannya. Bukan dia Oke, yang saya menciptakan, bantu Bang. jawab. Silakan Bang John. Yo, oke. Jadi begini Pak, Pas apa nih Sugi ya? Iya, Saya betul. panggil Pak Sugi ya. Oh, boleh. Jadi gini Pak Sugi, di dalam iman kami orang Kristen itu kami percaya Yesus itu sebagai satu pribadi dengan dua natur, yaitu hakikat manusia dan juga kealahan. Jadi ayat yang tadi Pak Sugi kutip itu menunjukkan kemanusiaan. Lah kalau dia Mana manusia datanya di tentu Bibelmu? bisa. Mana datanya di Bibelmu? Enggak jangan khotbah. Mana Kemudian datanya dulu, di saya Bibelmu? masih Dia dua jelaskan. natur. Bisa- Datanya di bisa- Bibelmu dulu. Kalau cuma Bisa khotbah itu hargai digerejamu. orang ngomong atau tidak. Enggak, Di kalau dalam- bicara. Biarkan Bunda Rama, biarkan sama Ustaz Suki aja, Satu-satu, Bunda Rama. ngomongnya satu-satu. Biarkan sama Jangan Ustaz Suki, Bunda Rama. Sedang diskusi, Silakan Bapak bergantian. Raja. saya berhenti kok. Saya tidak Minta mungkin data ngomong Ustaz. terus, saya pasti Minta berhenti. data Ustaz. Iya, silakan. Jadi Jadi setiap kamu- bicara harus ada data, Bang. Biar enak, Bang. Data yang kalian minta ini data yang nanti nanti saya tunjukkan, tapi nanti saya jelaskan ini dulu ya. Ya, silakan. Jadi kami percaya itu satu pribadi dengan dua natur. Kita percaya Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Jadi ayat yang Pak Sugi tadi kutip itu menunjukkan kemanusiaan dia. Karena dia sebagai manusia tentu dia bukan pencipta. Tapi waktu dia sebagai Allah tentu dia pencipta. Gitu. Nah itu nanti Di mana Yesus sebagai Allah itu, Bang? Iya, karena kami percaya Allah Tritunggal itu tadi. Jadi kepercayaan Anda ini tanpa dasar gitu ya, tanpa ada tertulis jelas gitu Tentu ya. ada dong Pak. Iya, Masa silakan tidak saja ada? dikutip Doktrin di mana. itu kan tentu ada dasar. Iya, Kita kutip. silakan. Di mana? Betul. Biar enak kita. Di mana ada tertulis Yesus itu Allah itu sendiri. Adakah pengakuan Yesus seperti itu? Ada Pak Sugi. Iya, silakan. Saya tunggu dari tadi mana. Dari Bang John dulu, dari Timor lah. Iya, silakan. Mana. Benar suaranya Bang John. Silakan, saya tunggu. Sebentar, ini karena live ya. Buang-buang. Aku tuduh-tuduh. Saya itu menunjukkan data itu langsung kasih alasan gitu loh. Ini enggak ngasih alasan dulu, datanya nanti. Aduh, pusing dah. Nah, karena kami ini kan baru masuk. Tunjukkan aja, Pak. Kita bukan umat apalan, itu alasannya Ustaz. Mau yang tulisan merah atau hitam Pak Sugi? Terserah, pokoknya tunjukin aja deh. Kata-kata Yesus. Yang saya minta kata-kata Yesus atau Iya, Tuhannya tulisan Yesus. merah dong. Silakan. Tulisan merah dong. Terserah. Kata-kata Yesus bahwa dia adalah Allah sendiri. Atau dia mengatakan dia pencipta manusia deh. Mana? Mantap Ustaz. Minta datanya, tuntut datanya. Iya dong, gimana? Karena begini Bang, kenapa saya selalu minta data? Karena di Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Benar. Ya, ini saya lihat argumen Anda masih berdasarkan pengertian Anda sendiri. Oh tidak. Nah, oke, sekarang tunjuk ayat supaya tidak. Silakan. Tidak. Oke, silakan.
Bang John lagi buka itu. Oh. Bang John itu Buka. punya banyak. Mungkin Ya. saya cuma punya satu karena saya baru dapat satu. Tapi Bang John itu banyak. Ya, silakan. Oke, aku bukain ya. Di dalam Wahyu 3 nomor 14 mengatakan inilah firman dari Allah. Bang Ozi itu. Jangan kasih Bang Ozi. Kasih Oten Bang Ozi. Ternyata kau Mau dikasih waktu berapa lama ini? Sotak kau sotak kau tidak ada tamu. Ada. Sok naik. Mana ada Banyaknya tamu? itu dataku. Sotak kau. Kau okot. Mana ada tamu soka? Ada banyaknya. Mau kau dibaptis ini kalau dikasih. Nantang-nantang Baptis saya, bahkan saya siap ngesot 100 kilo ya. Bentar Burama. Bunda. Kalau Anda bisa menemukan Yesus ngaku Allah, saya siap ngesot 100 kilo untuk dibaptis. Ah, masa sih? Iya, Yang benar iya. aja. Betul. Yang benar Janji aja. saya itu. Kami Ayo, saksi, tunjuk kami ayat. saksi. Jadikan, saksi. Jadikan. Yang benar. Kalau perlu, Iya. ya, kalau perlu gini Ustaz. Kalau perlu, kalau itu ada jawabannya itu yang 10 tuh 10,3 kan tuh pindah sama mu tuh. Ayo. Pindah itu sama Glenn. Ayo. Kalau dia nggak ada dia ngesot. Dia yang ngesot kalau nggak ada. Babiku Kau yang ngesot kalau nggak ada tamu ya. Kau yang ngesot. Pantas kau ngomong kayak mana? Enggak gitu juga. Kayak bagus. Pantas kau ngomong kayak bagus. Bocos bae. Itu ucapan orang beragama itu. Iya. Kau menghujat di bawah. Jangan kemana-mana, jangan dibawa kemana-mana. Kita tuntut data aja, jangan habiskan waktu. Silakan Bang. Itu bagusnya itu mulutnya. Udah. Banyak jangan menyalahkan datamu. Datamu mana? Datamu. Saya siap ngesot 100 kilo nih. Mulutnya bagus. Datamu sotak. Ante kamu caranya sari bayau. Sari mi bayon jo pajanu. Pare kate boy. Halo. Ini malah dibawa kemana-mana kesenengan dia. Tuntut data. Ada data banyak. Saya hitung sampai 20. Dilayani dia dulu. 1, Bang John itu 2. Bang John kasih dulu Bang John. Bisa saya jawab kan? Silakan Bang John. Kasihan ini yang di bawah ini pakai kuota, jangan kita sia-siakan. Silakan. Pertama tadi minta data eksplisit ya, di mana Iya, ayat pernyataan yang Yesus bilang jelas. Iya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kami itu mendasarkan iman bukan hanya pada kata-kata Yesus secara langsung, tetapi pada seluruh kitab suci. Ya udah, berarti atas Aku boleh pengertian kasih sendiri. satu contoh nggak nih? Jadi gini Bang, kalau asumsi Bentar, Bang. Kawan-kawan Bentar, Kristen saya masih jawab. itu Kami belum selesai jawab, menuhankan kalian sudah Yesus blok. berdasarkan eksegesis, bukan berdasarkan apa yang tertulis. betul. Jadi gini Bang John sama Bang Mar ya. Saya ambil Kata-kata kasus Bang Yesus. Handi aja lah. Banyak Jadi, orang berpikir Pak Bang Sudi Handi ini jangan adalah hanya mau pakai kata-kata penyidik loh. Yesus omong Allah Halo. baru Pak Sudi mempercaya, tidak bisa begitu. tes. Asumsinya itu salah. Bentar, Bang Julis. Oke. Iya. Jadi ini. Udah Bang John, bentar Bang Dokter Akal menjelaskan, silakan Dokter Akal. Iya, jadi aku ambil contoh ya. Bang Handi ini adalah orang yang cukup lucu. Jadi banyak penonton ini berpikir Bang Handi ini adalah jaksa. Karena Bang Handi ini sehari-hari, kalau dalam diskusi ini kan dia nanya itu seperti seorang jaksa. Sehingga kalau kalian tanya nih kepada penonton, banyak penonton yang sampai sekarang berpikir Bang Handi ini jaksa. Tetapi apakah Bang Handi ini jaksa? Enggak. Karena Bang Handi sendiri nggak pernah ngeklaim dirinya jaksa. Cuman sampai detik ini penonton-penonton berpikir Bang Handi jaksa. Itu kenyataan loh. Jadi saya takutnya ya yang kalian imani selama ini ya sama gitu. Kalian berpikir bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, padahal Yesus nggak pernah ngomong. Dan ini berbahaya Bang. Ya kalau cuman sekedar kalian mengagumi masih mending. Tetapi masalahnya ya kalian berpikir itu benaran. Contoh nih, ada orang berpikir Bang Handi ini benaran jaksa. Jadi minta tolong sama Bang Handi dalam kasus-kasus persidangan. Nggak nyambung. Bang Handi nggak mungkin bisa tolong karena memang dia bukan jaksa. Begitu juga dengan kalian. Kalian minta kepada Yesus, takutnya Yesus nggak bisa nanti. Jadi bukan hanya pada kata-kata yang eksplisit, akulah Allah sembahlah aku. Walau itu tentu tidak ada, tapi dari seluruh data-data kitab suci menunjukkan harus diaktifkan bahwa dia Allah. Tunjuk satu saja. Ayat 1. Oke lah, kalau nggak usah jauh-jauh lah Bang John. Pernah nggak murid-murid Yesus atau Mama Yesus ya
memperlakukan Yesus setara dengan Elohim? Pernah nggak? Pernah dong. Bahkan mereka percaya dia Kan gitu sebagai Allah, pertanyaannya. makanya mereka Ini, berkata dia. ini Mas Juni gini, Pak John. Misalnya Pernah di dalam nggak? Yohanes 1 ayat 1 Pak John, dikatakan nggak usah pada kesini mulanya dulu. adalah firman, Pak John. itu bersama-sama Ya, itu kan dengan bukan Allah. Yesus yang bilang. Dan Pak John, Yohanes Pak John. itu kan bukan Yesus yang bilang. Gini nih. Kasih Bang Andi. Gini, Pak John. Pernah Ini yang nggak? saya bilang tadi, dengerin kalian dulu. kalau kalian Pak John. hanya omongan Yesus. Dengerin Kalian dulu, percaya Pak kitab John. suci sebagai firman Allah atau Pak John, tidak? dengerin. Pak John, pernah nggak Bunda Maria menyembah anaknya sebagai Tuhan? Tidak pernah. Diam. Bagaimana? Pernah nggak Bunda Maria menyembah anaknya sebagai Tuhan? Pernah dong, di dalam kitab suci itu ada. Di mana tertulis? Sebentar ya, kalau pertanyaan tadi gimana? Apakah Bunda Maria pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan? Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pernah atau Kalau kita tidak? melihat di dalam kitab suci itu ada, ya, ada. Dengerin Pak John ya. Waktu Yesus hidup sama ibunya, apakah ibunya pernah menyembah anaknya? Silakan. Kan saya tadi sudah katakan bahwa kami percaya Yesus itu Saya nggak sebagai nanya manusia itu. dan juga sebagai Allah. Ya, itu Saya kan nggak nanya percaya, itu. Bang. Sama kayak penonton percaya Bang Handi itu jaksa. Hanya modal percaya doang. Jawab lagi Pak John. Apakah Bunda Maria pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan? Jawab dulu yang tadi meminta ayat yang mengatakan Yesus Ah. sebagai Allah itu ya. Dengerin dulu. Bunda Maria itu pernah merawat Yesus mulai dari kecil sampai dewasa. Itu anaknya Bunda Maria. Karena dia merawat Yesus sebagai manusia, tentu tidak menyembah dia dalam waktu dia jadi manusia dong. Ya berarti Karena Yesus sudah bukan bilang. Tuhan. Loh, di dalam Yesus kan nah, dia lo. bilang tadi. Nah, lo. Ya, kami Tuhan. percaya dua natur Kristus itu tadi. Oke. Bang Handi, Yesus itu Tuhan. Ntar dulu. Yesus Yang itu mana yang mana anaknya Bunda Maria dalam dua natur ini? Ya pribadi Yesus itu tadi. Yang manakah anaknya Bunda Maria dalam diri Yesus? Oke, sekarang buka Yesaya pasal. Nggak usah buka, tinggal ngomong. Nah, ini- Yesus ini punya dua natur. Yang manakah anaknya Bunda Maria itu? Silakan. Loh, dua natur itu berdiam dalam satu pribadi. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, Berarti natur keilahian di dalam diri Yesus adalah anaknya Bunda Maria. iya. Berarti Dia Bunda melahirkan- Maria menyembah ilahi di dalam diri anaknya. Harus. Dan itu yang dia Loh, lakukan. tadi bilang selama manusia belum. Tadi bilang tidak. Tadi bilang Ya. tidak selama manusia. Tunggu Kalau sudah dia- nggak jadi manusia lagi. Enggak dong. Dua natur yang berdiam dalam diri Yesus Oke, Kristus. gini aja, Bang John. apakah natur ilahi di dalam diri Yesus itu? Karena yang disembah hanya Allah saja. Ayo dengerin John, apakah natur ilahi dalam diri Yesus itu yang menciptakan Bunda Maria? Iya, pasti. Dia bagian dari Allah Tritunggal yang kami Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Waduh, ini lagi. Kalau dia sebagai Allah dia pencipta, kalau dia sebagai manusia tentu dia tidak mencipta. Tapi pencipta ada di dalam diri manusia. Ya, Itu sudah lari kemana-mana. Berarti anaknya Bunda Maria pencipta. Saya kasih ayat yang Sebagai menunjukkan itu Tuhan. Itu Tuhan Allah ya. Mana? Itu sudah terlalu jauh itu. nah ini kan Terlalu jauh bagaimana, Kak Pak? Mama Jadi kalau Tuhan kalian punya yang sama ayat-ayat Tuhan. tadi pertanyaan belum itu pun tuntas. berangkat dari ayat mana coba? Oke, berangkat dari ini ya, dengarkan baik-baik. Saya kasih datanya ya. Jangan Sekarang dulu baca Saya kasih datanya. Saya kasih datanya. Sebentar, Bang Andi, sebentar. Sebentar. Apa maksud Anda memakai nama akun Bang Juma dan memakai foto Bang Juma? Silakan, Bang Juma. Saya tahu itu bukan Bang Juma ori. Apa maksud dan tujuan Anda? Hei. Jawab. Nyamar. Ternyata Jawab kenapa menyamar-nyamar? Nyamar nih. Jawabannya begini. Karena kalau dia sebentar yang lain diam dulu. Ini bukan urusan Anda. Ini Bang Juma ini. Enggak, Ustadz, enggak. Bang Juma dari bawah. Akun Juma 303. Ininya kena peringatan, akun ininya kena peringatan.
Jawabannya adalah kalau dia pakai fotonya sendiri, malu, apalagi foto orang tuanya. Terpaksa pakai foto orang lain. Kabur dia kan tuh. Kabur kan? Ajaran Jawabannya botak, gitu ya. botak Paulus. Bentar saya yang jawab. Bang Juma di bawah, Bang Juma 03, Bang naik Bang. Itu barusan ada yang pakai akun abang tuh. Berani sekali dia. Lanjut, Sebentar, Bunda. Ini biar naik Gurunda. Tadi ini Mar ini dalam bahasa daerah ya, daerah Sulawesi itu udah menghina Gurunda itu. Dia patotoa ya, apa ya mengejek gitu loh Gurunda itu. Makanya saya jengkel sama kau itu. Tadi kau bilang itu sare bayau. Kenapa pindah ke topik ini sih? Enggak biar di ini. Bunda, apa Aduh, enggak nyaman dia. Iya kau bilang sama Gurunda tadi itu kau bahasa daerah di bawah. Itu aku Memang resiko kita di Gak ada akhlakmu kau dasar Kristen pemakan babi kau. Udah jangan Amin. Kembali ke topik, sabar. Minum kiawata Bunda. Jangan stroke kau hina-hina Gurunda Kalau kau itu bukan asli Makassar, nggak ada Makassar pemakan babi kayak kau. Ini dasar pendatang kau, pendatang kau. Bunda. Udahlah, sebentar ya. Kembali ke topik ini kita live ini. Jangan diterpancing. Bukan hina-hina Gurunda. Hujat pribadi itu udah biasa, Bang Juma pun udah maklum. Balik aja ke Ampunilah Bunda Rahma ya Tuhan, karena dia biar laki-laki yang ngobrol dulu ya Bunda ya. Ya gini. Mar juga diam dulu. Saya kelarin dulu sama John. John. Oke. Anda tadi mengatakan di dalam diri Yesus dua natur, betul? Iya, kami percaya satu pribadi dua natur. Dua natur. Diam di dalam pribadi Yesus. Oke. Natur apa saja kah itu? Dengar pendek-pendek aja kalau ngomong. Natur apa saja kah di dalam diri Yesus? Kamu harus ngerti. Kamu ini nggak dengar orang ngomong. Kamu udah jawab. Kamu ngerti enggak? Kamu udah jawab, gantian bicara. Bahasa teologi tidak bisa bahas satu hal itu secara sederhana, itu tidak ada. Kalau kamu hanya kepada Anda, dan tidak itu anak TK kamu. Gini Bang John. Dua natur apa saja di dalam diri Yesus? Sudah saya jawab, kalau kamu masih tanya berarti kamu yang bodoh. Oke, saya yang bodoh. Santai Bang John. Tanya lagi berapa natur, itu kan kenapa kau marah-marah? Kenapa Bang John marah-marah? Kamu ngawur, bro. Halo, tes. Ini diskusi sehat atau hanya mau saling hujat, gitu loh. Enggak. Yang hujat siapa? Orang cuma nanya kok. Halo, tes. Aduh. Jangan emosi dong. Bicara dua natur. Bukan dua emosi, natur itu kan artinya sama dua-duanya kalian, diakui tuh Bang. Nggak bisa dipisahkan. Contoh Bang John nih. Bang John sebagai seorang pekerja plus sebagai seorang ayah dari anak Bang John. Ya, itu dua nature nggak bisa dipisahkan, betul nggak? Bro, hakikat itu beda dengan jabatan kita sebagai guru. Oke. Jadi apakah bisa dipisahkan? Kami percaya dua natur itu berdiam dalam satu pribadi. Oke, nggak bisa dipisahkan dong. Pengertian bisa dipisahkan dalam pengertian definisi, tetapi tidak bisa dipisahkan dalam pribadi. Tidak bisa dipisahkan kan? Pribadi. Jadi Bang Hadi nanya, kalau nggak bisa dipisahkan, kenapa Bunda Maria nggak sadar bahwa anak yang dia kandung, ya bahwa anak yang dia besarkan itu adalah Tuhannya sendiri atau Allahnya sendiri gitu, atau Elohimnya gitu. Dan begini, Maria kan adalah seorang Yahudi yang taat gitu. Itu progres. Dia pasti juga sifatnya progres. Oke, saya jawab. Itu sifatnya progres. Jadi memang banyak, bukan hanya Maria, murid-murid pun tidak sadar bahwa mereka itu sedang berjalan bersama. Kalau begitu pertanyaannya, kapan Bunda Maria sadar kalau anaknya adalah Tuhan? Setelah naik ke surga kita bisa melihat. Jadi selama di dunia ini Bunda Maria nggak pernah sadar. Dan banyak yang seperti itu. Jadi selama di dunia ini Bunda Maria tidak dengerin. Jadi selama Bunda Maria bersama anaknya di muka bumi, Bunda Maria tidak mengenal anaknya secara utuh, begitu? Terima aja Bang Andi, nggak apa-apa. Cuman masalahnya setelah Yesus sudah nggak ada di dunia, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Iya, dia menyembah. Kapan dia menyembah, Bang? Boleh dikasih buktinya? Bunda Maria menyembah Yesus setelah Yesus tidak ada di dunia? Sebentar, ya. Jadi sebelum naik ke surga pun biar John selesai dulu, Mar. Nggak apa-apa kan ditambah. Nggak usah melebar nanti, Mar. Nanti habis ini. Jangan melebar. Jangan menolong temanmu pindahkan topik. Diam dulu. Tuhan. Jangan menolong temanmu pindahkan topik. Biar kelar dulu ini.
Kalau kau masih ngomong saya turunkan ya. Jangan menolong temanmu pindahkan topik. Diam dulu, diam. Berubah air menjadi Diam dulu. Anaknya itu bukan Jangan manusia. menolong temanmu pindahkan topik. Diam dulu. Bukan topik. Ini kan masih topiknya. Merubah air, Bang Mar. Bang Andi pun merubah air dia, jadi racun diubahnya, Bang. Pertanyaannya sekarang, mana buktinya Bunda Maria menyembah Yesus? Itu loh. Cari datanya di Bible. Lagi nyari itu. Cari. Kasih aja. Buka Kejadian sampai Wahyu. Kan waktu di dunia Yesus itu tidak disembah karena Bunda Maria belum sadar. Nah setelah Yesus bangkit terangkat ke surga, Bunda Maria menyembah Yesus. Mana datanya? Oh loh. Jangan ketawa, cari data. Ketawa lah, kamu kan mau membawa pikiranmu itu apa yang ada dalam pikiranmu mau kepaksakan. Bukan ini berpikiran, ini atas statementmu sendiri kok yang ngomong. Tidak bisa kita mau ikut logikamu di dalam Kristenan. Tidak bisa begitu lah. Beda ya. Orang banyak yang ngomong sendiri kok Bunda Maria menyembah Yesus di Kalau surga. kamu minta ayat, kita kasih ayat, tapi jangan mau ikut alur berpikir. Ya udah ditanya itu. Mana Ya. buktinya Bunda Maria menyembah Yesus setelah Yesus terangkat? Udah ditemukan. Nggak dicari, ngapain dicari? Nggak perlu buat iman saya itu. Waduh, ya kalau iman Bang Mar, saya nggak ragu. Cuman saya takutnya penonton-penonton ini Bang Mar, gimana mereka mau yakin dengan agama Bang Mar? Belum ditemukan juga ya. Oke, silakan lanjut. Tanya ya. Markus 16:19. Terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi setelah sampai di surga itu, Yesus itu konon masih berbicara dengan Paulus di waktu Paulus itu perjalanannya ke Damsik. Yesus masih berbicara ke bawah, akulah yang telah engkau aniaya itu. Nah, apakah ada pernyataan Yesus atau apakah data lain bahwa Bunda Maria di surga menyembah anaknya yang namanya Yesus? Sesuai argumentasi kamu tadi itu. Karena di dunia ini Bunda Maria belum sadar kalau anaknya Tuhan. Nanti setelah Yesus terangkat ke surga, baru Bunda Maria mengetahui anaknya adalah Tuhan. Cari datanya, bro. Begitu diskusinya. Oke, sekarang saya jawab soal Maria ya. Ya, Kalau silakan. teman-teman baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 itu, terus sampai ke ayat 38 tuh, Apa di itu? mana janji malaikat tentang Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria katakan, jadilah kepadaku seperti yang firman Tuhan katakan. Dan kita bisa melihat bahwa dia mengandung bayi Yesus, dan karena itu dia terlibat di dalam rencana Allah untuk melahirkan Yesus itu. Jadi itu menunjukkan bahwa dia bersedia terlibat di dalam rencana itu, menunjukkan dia percaya akan janji Allah bahwa dia akan melahirkan anak Allah sendiri. Oke, gantian Jadi ya. silakan teman-teman baca di dalam Udah, saya Injil baca, Lukas saya Ini paham. jadi lari ke situ. Tapi Biar, Bang biar, Jon, biar. 6 sampai Ini Oke, data Bang yang Jon, kau bawa, Bang bro. Jon. Sebentar ya. Data yang kau bawa ini perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Padahal pertanyaannya adalah mana buktinya Bunda Maria menyembah Yesus di surga? Ini data yang kau bawa kagak nyambung, Jack. Oke, saya tanya dulu, kamu tuntut bukti ini ayat eksplisit yang Maria ada duduk sembah. Itu tidak bisa Oke. kamu pakai seperti Bang itu. John, Anda kan Saya sudah berpikir katakan, bahwa kami Maria sudah percaya sadar bukan dari pada awal karena ayat-ayat sudah eksplisit dinubuatkan, sudah disampaikan sama malaikat. Artinya Anda menganggap bahwa Maria dari awal tahu bahwa yang akan dia kandung adalah Sang Pencipta. Begitu Bang John? Dia dalam teks itu dia juga merasa heran, tetapi dia mau terlibat. Oke, di dia dalam- mau terlibat. karena Artinya sebelumnya dia sudah ada tahu. janji. Dia percaya Karena bahwa kalau yang kita dia melihat kandung di dalam itu perjanjian adalah lama itu, Tuhan itu sendiri. Janji akan Mesias itu sudah ada, dan Maria orang Oke. sebagai orang Yahudi dia tahu janji itu. Oke. Dan karena itu dia mau terlibat. Ya. Oke, dia mau terlibat. Artinya dia yakin Itu bahwa progres. yang dia kandung Itu itu progres. adalah Yahweh itu sendiri. Dia yakin, menurut Bang John, yakin nggak? Iya, dia yakin. Yakin. Karena itu dia mau Oke. terlibat.
Oke, kalau begitu saya mau nanya nih Bang John. Kalau Anda, Bang John, Anda punya anak, nggak usah lah anak Anda itu adalah Tuhan. Anak Anda ini adalah manusia sakti aja lah, manusia yang luar biasa gitu. Apakah Anda akan ragu ataupun panik saat anak Anda hilang? Karena Yesus itu kan waktu umur 12 tahun sempat hilang nih, karena lagi di bait suci kan, lagi mengajar dia. Itu mamanya panik, karena Yesus dinarasikan kan hilang gitu, sehingga mamanya panik gitu. Kok bisa panik mamanya? Padahal itu Yahweh itu sendiri loh. Masa mamanya takut anaknya hilang? Harusnya dia yang hilang dong. Mamanya yang hilang, bukan Yesusnya yang hilang, karena Yesus itu kan Yahweh. Ya, itu kembali lagi kepada yang tadi saya bilang, kami percaya dia sebagai manusia dan sebagai Allah. Enggak, artinya mamanya nggak yakin dong. Sama kayak gini Bang. Ya. Abang kalau di kembali mall, ke situ Bang, maksudnya. Enggak gini Bang, kayak kita di mall ya, contoh nih Bang John. Di mall ya, yang hilang itu anak kita atau kita yang hilang? Anak kita kan? Anak kita yang hilang di mall, kita lapor kalau anak kita hilang. Tapi saat Bang John udah tua, udah jadi kakek-kakek, kebalikan Bang, yang hilang abang, bukan anak Anda yang hilang, karena anak Anda satu udah besar. Kalau Yesus memang sangat luar biasa, kenapa mamanya panik gitu? Yesus hilang. Harusnya mamanya yang istilah yakin dong, wah ini Tuhan kok. Nggak mungkin lah bisa hilang kan gitu. Ya, dia juga sebagai manusia, sehingga ibunya yang melahirkan dia tentu akan cemas kepada dia sebagai manusia itu. Dan keilahian itu, ngapain cemas Bang? Kan udah saya bilang, ngapain cemas? Kamu punya anak sakti aja, misal Bang John ini punya anak yang dari kecil udah luar biasa gitu. Nggak mungkin Bang John cemas Bang. Itu udah nacur manusia gitu. Itu kayak Bang John sekarang lah. Anak Anda kalau sudah besar Anda cemas lagi nggak? Seperti Anda mencemaskan anak Anda saat kecil. Contoh waktu anak Anda kecil, anak Anda main sampai jam 10 malam, Anda takut. Sifatnya progres Bang, bukan langsung tahu pada waktu itu, tapi itu sifatnya progres, perlahan demi perlahan. Waduh, tapi dibilang dari awal udah tahu rencananya. Tapi di awal udah tahu rencananya, ini kok sekarang jadi progres lagi? Nah, kalau kita melihat di dalam teks kitab suci itu, pengetahuan Maria akan Yesus itu progres. Waduh, tapi kapan selesainya Bang kalau gitu? Janji. Ya udah, kapan selesainya dan kapan dia jadi yakin bahwa Yesus itu harus disembah oleh Bunda Maria? Kapan dia yakin? Kalau kita melihat di dalam teks itu, jelas menyatakan progres pengetahuan Maria akan keilahian dari anak yang dia kandung itu. Tapi gitu loh. Saya mau bilang gini Bang John, sampai sekarang pun ya, tidak ada bukti bahwa Bunda Maria pernah menganggap Yesus itu adalah Yahweh, menganggap Yesus setara dengan Yahweh, dan menyembah kepada Yesus. Nggak ada buktinya Bang. Bahkan jangankan Bunda Maria, murid-murid juga enggak loh Bang. Silakan Saya sudah katakan tadi, itu semua sifat progres. Bukan Bunda Maria benar, murid-murid juga waktu itu, mereka hanya menganggap dia sebagai manusia biasa. Tetapi perlahan demi perlahan dia menunjukkan hal-hal yang ajaib, mereka percaya. Ya mereka percaya, karena itu mereka menulis Injil-Injil itu menyatakan dia sebagai Allah. Gitu loh Bang. Nggak pernah dicatatkan dia sebagai Allah. Tidak bertentangan, karena dia sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Dua natur itu berdiam dalam dirinya itu. Bang John, mungkin saya mau kasih tambah informasi buat Bang John ya. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab suci, pengetahuan murid-murid itu baru tahu ketika Roh Kudus itu datang berdiam di dalam diri mereka dalam peristiwa Pentakosta. Oke, itu cuma beberapa orang. Tapi gini Bang, saya mau nanya nih Bang John. Bang John pernah cek nggak? Bahkan jemaat mula-mula, ya, sampai konsili itu Yesus itu sebagai apapun abu-abu loh Bang. Itulah kenapa terjadi pertentangan. Ada yang bilang Yesus ini adalah ciptaan yang sulung, ada yang bilang Yesus ini adalah Yahweh yang menjelma, ada yang bilang Yesus itu adalah utusan. Sehingga waktu konsili Nisea diputuskan, doktrin kekristenan itu adalah Trinitas. Trinitas itu adalah hasil ya setelah ditentukan bahwa yang benar adalah ini, menurut mereka ya, menurut mereka yang benar adalah itu. Karena saat itu ya terjadi kerancuhan. Yesus ini siapa? Ya. Benar. Artinya apa? Itu jemaat mula-mula aja bingung Bang, apalagi kalian gitu. Bukan. Kalau kalian ini kan hasil Bang, mengimani doktrin Trinitas itu. Bang, kalau tadi Abang bilang zaman gereja mula-mula itu terjadi, itulah ajaran-ajaran sesat di situ banyak. Tapi ajaran yang terus mulai dari para rasul sampai gereja mula-mula yang
memutuskan nanti di Konsili Nicea itu akhirnya kembali kepada ajaran kitab suci atau ajaran para rasul yang menganggap Yesus sebagai ilahi Bang, itu tadi. iya, Bahwa sesat nggak sesat itu kan ada konsili yang itu kan lain yang kacamata, menentang Bang. itu, itulah muncul bidat-bidat di dalam kekristenan. Betul, Itu Bang. sejarah Jadi gini, Bang. munculnya bidat-bidat, dong, Bang. Tidak bisa Kalau kita kita pakai bicara dasar sesat, gitu. ini kan tergantung kacamata. Di dalam Nah, kacamata itu lagi kami, kembali Bang John ke juga sesat. bagaimana menafsir kitab suci kan, Bang? Iya, bagi kami Bang John Konsili-konsili juga itu sesat loh. memutuskan bukan Kalau dari tanpa pandangan dasar kami. ya, Bang, ya. Bang, konsili-konsili semua itu memutuskan bukan tanpa dasar. Semua ada dasar kitab suci yang sudah diteliti juga. Sehingga konsili, misalnya konsili yang satu memutuskan ini, konsili yang lain mungkin yang dari bidat-bidat. Balikin dulu ke topik bentar deh. Ya, boleh. Jadi gini, John. kalau gitu John, kenapa Ngerti, nggak Bang, dari ya. awal ya para rasul, murid-murid Yesus itu tentukan langsung Yesus itu siapa Loh. supaya nggak terjadi kerancuan. Kenapa Loh, nggak ditentukan dari kitab-kitab awal? Injil itu kan sudah jelas, Bang. Kitab-kitab Injil itu kan jelas mengatakan Yesus itu ilahi. Yohanes pasal 1 dan juga kita membaca dalam Injil itu kan dari gereja mula-mula, Bang. Yakin Bang? Loh, Coba tanya Abang sama baca Ustaz. Injil aja. Coba tanya Ustaz Di Injil Sufi, aja kapan kan jelas Yohanes itu tuh. dibuat? Kapan ya Injil Yohanes itu dibuat? Apakah sejaman dengan Yesus atau tidak? Sudah pasti Setelah tidak, Yesus dong. tidak ada di muka bumi Semua baru kitab disusun suci kembali. Perjanjian Baru itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Gitu. Berapa tahun? Bang? Apakah Yesus mengkonfirmasi benar atau tidaknya tulisan itu? Loh, lucu kamu, orang sudah naik ke surga lalu konfirmasi lagi. Pertanyaan Berarti apa tidak dong. Nah, kamu gagal paham ke orang. Tinggal jawab tidak, karena Yesus sudah naik, gitu loh. Iya, memang sudah naik ke surga. Ya Konfirmasi tidak. kamu Kalau maksudnya tidak apa? dikonfirmasi oleh yang diceritakan, apakah dijamin benar atau tidak? Bagi kamu tidak benar, bagi kami percaya. Saya benar. bertanya, Karena saya itu tidak betul. bagi-bagi. Saya tanya, kalau Tentu sekiranya kamu yang tidak diceritakan percaya, kan, dengan ini logika tidak kamu. mengkonfirmasi, menurut Anda, ya tulisan-tulisan ini benar atau tidak? Bagi kamu dengan logika seperti itu pasti tidak percaya. Tapi bagi Saya kami bertanya, percaya. saya tidak bagi-bagi. Makanya saya jawab, kalau pakai logika seperti kamu itu, bagi kamu pasti tidak percaya karena tidak dikonfirmasi sama Tinggal orang. jawab saya, benar atau tidak? Ya Tapi benar. bagi kami percaya karena itu kitab suci. Memang Tidak benar. bisa. Ya Kamu percaya udah, apa, Bang? benar menurut Anda kan gitu. Kamu ngerti Susah juga nggak amat jawaban sih saya? bahasa Indonesianya. Bukan Kamu cuma yang Kenapa dengan sulit bahasa bahasa Indonesia, saya. bro? itu terkonfirmasi dari sejarah bahwa itu Oke. memang benar. Ya menurut Anda benar ya udah, kenapa sulit amat sih bahasa Indonesia? Benar, Handi. Iya, tapi kan dengan logikanya kamu itu kan saya juga harus membantu kamu dong untuk memahami. Nggak usah bantu saya nggak butuh bantuan. Nah, ini Itu, kita Bang diskusi Haji. lah, Bang. Jangan kamu Oke, merasa kamu jadi, juga Bang yang John, paling benar dan jadi guru Ya, di kalau sini gitu lah. Bang John, coba yakinkan aja. Bang Handi. Yakinkan Bang Handi bahwa itu benar. Alasan Bang John meyakini itu apa? Kan nggak mungkin kita percaya tanpa alasan, Bang. Kami di dalam kekristenan mempercayai semua kitab suci itu diilhami oleh Allah Roh Kudus. Jadi itu pasti benar, tidak mungkin salah dong. Allah yang Oh, artinya ilhami itu Allah yang- karena itu kitab suci udah benar gitu. sudah pasti. Oke, baik, saya kasih contoh ya, benar ya. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Itu benar. Benar dong. Berarti Anda membenarkan Yesus terkutuk. Itu harus dipahami dalam konteks. Nah, inilah kena lagi loh. Oh, kamu memahami satu ayat kalau lepas dari konteks apa yang kamu mau tangkap? Jangankan kitab suci kami, kitab sucimu pun saja kalau tidak Iya, dipahami dalam oleng lagi, konteksnya, oleng berarti lagi. salah paham kan? Oleng lagi. Nih. Saya kasih data lagi boleh Ayat yang nggak? kamu kutip itu bro, ayat yang kamu kutip itu benar, tapi harus dipahami dalam konteksnya. Ya Mas. udah, tinggal benar Bukan bahwa asal Yesus terkutuk, aja. udah. Oh, tidak. Itu ada konteksnya, Benar, orang yang Pak. salib Saya itu sudah terkutuk, bilang, tapi ini Yesus orang tidak juga nggak terkutuk. ngerti bahasa manusia mungkin, kan? Kamu Bang, ngerti konteks gimana Anda tidak? meyakinkan Bang Handi ya kalau kepercayaan Anda tuh benar, kalau cara nyampaikan seperti ini, gimana bisa diterima, Bang? Tergantung pertanyaannya apa. Kalau tadi pertanyaannya soal kitab suci, ya itu tadi kami karena kitab suci ya kami harus yakini 100% benar dan itu dipercaya oleh semua Kalau agama. begitu menurut Anda, saya kasih data lagi satu. 1 Korintus 4 nomor 10 benar. Apa yang mau kamu kutip ini? Saya sudah bilang kamu mau kutip 1000 ayat pun kalau kamu tidak pahami dalam konteksnya Saya akan salah. makanya saya memahami. bertanya kepada Anda. Anda kan mengatakan semuanya benar tuh. Oh, Saya iya. kasih data dong, benar apa enggak?
Nggak usah 1 Korintus 4 nomor 10 benar atau tidak? Itu kitab suci atau bukan? Ya saya tanya kamu ini, kenapa kau tanya balik? Karena, gimana ngomong sama kamu? Kalau itu kitab suci sudah saya bilang itu benar, Mas. Oke benar, coba baca kalau benar. 1 Korintus 4 nomor 10. Kamu baca dong, kamu yang mau bertanya kok. Orang baca gimana baca? Kami bodoh karena Kristus, benar? Cuma satu ayat lalu tanya kayak Comot lagi. Baik, kalau begitu silakan baca Kejadian sampai Wahyu, benar atau tidak? Katanya nggak boleh comot. Ayo, silakan baca Kejadian sampai Wahyu, kami tunggu. Baca. Sudah selesai dibaca itu. Ya berarti boleh mengambil dong salah satunya. Ya. Boleh atau tidak? Bang John ini kan percaya karena itu kitab suci. Dan Bang John itu percaya karena Bang John dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya sudah bilang, mau kamu kutip 1000 ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kamu tidak pahami ayat itu dalam konteksnya, dalam latar belakangnya, dalam bahasa aslinya, kamu pasti salah paham. Itu yang saya mau katakan. Oke, kalau begitu ya diluruskan lah. Supaya nggak salah paham, coba Bang John luruskan. Supaya Bang Handi bisa percaya dan mau ikut Bang John. Tergantung apa yang mau ditanyakan, Mas, apa yang mau diluruskan. Kalau tadi bahasa asli, coba saya berbahasa asli terjemahkan saja. Saya bahasa asli terjemahkan saja ya. En harke en hologos, kai hologos en prostonteos. Silakan terjemahkan. Ya, itu kamu kutip dari Yohanes 1 ayat 1. Ya, terjemahkan saja. Nah, ini kita mau diskusi apa sih? Tadi katanya bahasa gimana sih? Gue kasih gak bisa. Terus kamu dites dari segi mana nih? Saya kasih data lagi nih. Yang paling gampang nih. Yohanes 17:3. Benar atau salah itu? Saya tidak perlu jawab. Ladi ini kamu lagi. Ngawur juga soalnya. Loh kok ngawur katanya semua tulisan itu benar. Saya bacain ya. Saya bacain. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini benar atau salah? Pertanyaan saya itu kitab suci atau bukan? Menurut kamu kan kitab suci. Kalau gimana saya nanya balik? Seperti yang tadi saya jawab, itu benar atau salah? Saya sudah jawab tadi, masih tanya lagi itu kan. Oke, benar. Berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan kalau benar. Saya sudah katakan, kalau kamu kutip 1000 ayat tidak pahami dalam konteksnya. Kalau begitu coba Anda pahamkan Yohanes 17:3 maksudnya apa? Bingung. Bingung kan? Gak ada yang bingung kamu. Ya, kamu jelaskanlah Yohanes 17:3 maksudnya apa? Kan saya nggak tahu nih. Kamu yang jelaskan, silakan. 17 nomor 3 ayat 3. Ya. Coba jelaskan. Punya Bible kan? Coba baca. Saya hafal loh itu. Bacalah. Inilah buka kau. hidup yang benar. Oke. Coba. Saya jelaskan ya. Baca dulu baru jelaskan. Sudah saya baca. Baca dulu. Baca dulu. Baca Nah, dulu. saya langsung jelaskan. Baca Jadi, dulu. dalam konteks, enggak, saya sudah baca di sini. Ya. Tapi kami nggak dengar. Saya sudah baca di sini. Kenapa kau malas baca Bible-mu, Kak? Kenapa? Bukan malas. Baca aja dulu, bro. Baca harus dengarin ke kamu. Saya sudah baca, saya sudah bilang. Ya. Jadi sekarang saya jelaskan konteksnya. Ya. Jadi ini ada dalam konteks Tuhan Yesus kan sedang berdoa, dan dia sebagai manusia, ya, dia berdoa memang. Dan karena itu dia berdoa. Emang di situ dia berdoa, nggak ada yang berdoa di situ. Kamu mengerti konteks enggak? Itu pengakuan, bukan doa. Aduh, ini dah. Aduh. Kamu udah mengerti konteksnya nih. Kamu lihat saja judul situ apa? Itu bukan doa, itu pengakuan. Pengakuan itu doa Yesus untuk murid-murid. Kamu ngerti enggak? Oke, di situ Yesus sebagai apa? Sebagai manusia dong, dan memang sebagai manusia dia berdoa. Berarti di situ Yesus bukan Tuhan. Kamu nih ngawur, saya sudah bilang. Yesus sedang berdoa dan dia sebagai manusia wajar dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya dong. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa.
Kami percaya Allah Tritunggal. Enggak, waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan dia karena berdoa lalu dia bukan Tuhan. Waktu dia berdoa, dia Tuhan atau dia manusia? Dia manusia. Berarti dia Tapi bukan pada Tuhan. saat yang sama dia juga adalah Allah. Saya ulang kembali. Waktu Yesus berdoa, dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena 3 pribadi, kamu ngerti enggak? Apa itu 3 pribadi lagi? Nah, itu yang kalian tidak paham. Makanya kalian selalu salah memahami. Coba kau pahamkan kepada kami 3 pribadi itu. Iya, kami percaya Allah 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini saling berkomunikasi. Berarti ada 3 berkomunikasi. Iya. Yang mana yang Tuhan? Jadi kalau dalam ayat ini, ketiga pribadi ini saling berkomunikasi. Yang manakah yang Tuhan yang kau sembah? Mengenal engkau di sini adalah mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan kita percaya Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Kamu akan hidup kekal kalau kamu percaya kepada Allah Bapa dan juga Allah Anak, yaitu satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Kamu ngerti enggak? Satu-satunya Tuhan yang benar siapa di situ? Ya, itu tadi. Siapa? Allah itu. Berarti Yesus di situ sebagai? Kalau kita bicara Allah itu bicara hati. Berarti Yesus di situ sebagai apa? Nah, kamu dengar dulu penjelasan saya. Kalau kamu bertanya waktu saya masih menjelaskan, berarti kamu memang tidak mau memahami apa yang saya jelaskan. Lalu untuk apa? Sebelum Anda jelaskan, saya tanya dulu. Dengerin dulu ya, sebelum Anda jelaskan ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa kalian mau percaya atau tidak, itulah yang kami imani. Ya, silakan. Jadi bukan di situ Yesus berkata, di situ Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi di sini ada pengutus, ada yang diutus. Apakah pengutus dan diutus ini sama atau beda? Silakan. Sudah pasti beda dong. Itu beda. Kan pribadi yang berbeda. Oke, baik. Yang manakah yang dengerin? Kamu dengar dulu penjelasan saya. Kamu udah jawab beda. Kamu udah jawab beda. Yang manakah yang Tuhan, pengutus atau yang diutus? Silakan. Semua itu 2 pribadi itu Allah. Berarti pengutus dan diutus Tuhan dua-duanya. Pribadi satu mengutus pribadi satu. Jadi pengutus dan diutus dua-duanya Tuhan. Andi. Saya sudah katakan 2 pribadi itu adalah Allah. Andi. Ntar dulu Mar, lu diam. Anaknya itu. Diam dulu Mar. Apa? Saya tunjukin Jadi Allah mengutus Allah, apa yang salah di situ? Saya tunjukin ke kau Yohanes 17 ayat 10. Apa itu? Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oke. Siapa yang dipermuliakan di sini? Jawab. Dan aku, ya Yesus dipermuliakan. Oke, siapa yang mempermuliakan dia? Kalau kamu pahami Allah Tritunggal itu diam dulu kau John. Diam dulu. Terlalu gampang. Diam dulu John. Mar, yang dipermuliakan siapa? John, lu nggak ngoceh melulu, lu kagak nyambung. Ngoceh melulu. Kamu yang nggak nyambung karena kamu nggak pernah paham. Diam dulu, saya ngobrol sama Mar dulu. Mar, yang dipermuliakan siapa? Jawabannya tetap sama. Kalau kamu punya dasar yang kuat, aku minta waktu bentar Bang John. Iya. Gini Bang John. Ya, aku terakhir nih sebelum keluar. Jadi Bang John, Bang Mar ya, mohon maaf nih. Siap Bang. Jadi kalau kita bicara iman ya, saya tahu kalau Bang John ini kan beriman karena memang mungkin lahir dari keluarga Kristen dan saya harus juga percaya belajar, lah, ya percaya bahwa Trinitas itu adalah kebenaran. Cuman dari Bang John baca ya, dari tadi kan Alkitab dibaca bahwa ada yang mengutus dan ada utusan. Terus Bang John bilang bahwa ini 3 hakikat. Dan kita tahu bahwa pernah ada kejadian bukan hakikat. Ya, 3 pribadi satu hakikat. 3 pribadi satu hakikat. Jadi ada satu kejadian di mana keinginan Yesus dan keinginan Bapa itu beda. Yesus pingin kalau bisa cawan ini berlalu. Tetapi ya Allah Bapa nggak mau, harus Yesus disalib.
terbukti bahwa keinginan yang terjadi adalah keinginan Allah Bapa, bukan keinginan Yesus. Artinya itu keinginan Yesus kemanusiaannya, kalah. Bang. Jadi secara Ya, betul. manusiawi dia tidak mau, dia takut juga. Oke, Itu menunjukkan kita bicara murka Allah yang manusiawi, besar. Bang. Tapi saya cuma minta satu hal sama teman-teman ya, coba direnungkan ulang lah. Karena kan kita nih manusia diberikan akal. Ya, kita diberikan akal oleh Allah supaya kita menggunakannya untuk menyaring. Terus kalau ada yang tertulis, kenapa kita malah mengimani yang tidak tertulis? Tertulis dengan jelas Yesus adalah utusan. Kenapa kita malah mengimani bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang tidak tertulis? Bang, Jadi mending kita imani yang tertulis aja lah. Nggak usah nggak ribet-ribet. bisa seperti Ya mungkin itu dong. aja. Makasih buat Oke. Bang John. Silakan Terima lanjutkan kasih, dengan Pak. Bang Saya mau Andi. jawab Saya sedikit lanjut. bahwa Ya makasih kita tidak buat hanya waktunya Bang John. mengilhami yang tertulis, itu harus dipahami dalam konteksnya, Bang, ya. Itu yang kami pahami. Kalau abang mau pahami Ya. seperti itu, silakan. Kalau kami bukan hanya yang tertera utusan langsung percaya. Dulu 5 begitu menit. saja, sudah. Pergi dia. John, tadi Pak Mar ini, Pak Bro Mar, itu tadi yang mempermuliakan dan dipermuliakan beda ya? Kalau kamu percaya Allah Tritunggal dengan Saya baik, ngomong sama pertanyaan- Mar, John. Pak Mar bawa data Yohanes 7:10. Ada yang dipermuliakan, ada yang mempermuliakan. Apakah dua-duanya Tuhan? Atau ada yang diutus, ada yang mengutus? Apakah dua-duanya Tuhan? Ribet banget hidup lu, bro. Yakin? Sepanjang anak manusia ini, anak Bunda Maria lu Tuhan kan, ribet hidup lu. Bukan hidup kami yang ribet, kalian yang tidak akan pernah pahami apa yang kami imani. Kami memahaminya dengan enteng, dengan mudah. pusing. Bagi kami melihat kalian tidak paham, itu kami kasihan. Karena Tuhan kalian begitu gampang kalian masukkan dalam akal kalian yang terbatas. Anda yang Allah melawan Tritunggal Bible, itu bro. Anda melawan Yesus. Tidak ada yang melawan. Buktinya kami Orang Kristen Yesus mengaku percaya. utusan, kau Tuhan kan? Iya, bagi kami dia. Dengar saya dulu. Bagi kamu memang itu mungkin tidak masuk akal. Bagi kami itu di atas akal, sehingga kami tidak bisa mengurung Allah kami dengan akal yang terbatas ini. Kau yang Pemahaman tentang Allah bagaimana? Tritunggal itu adalah pemahaman yang Kau di atas sendiri akal. yang mengurung Tuhanmu masuk kandungan kok. Bahwa Tuhan kami itu maha kuasa yang tidak bisa kami kurung dalam otak kita yang terbatas ini. Ngerti itu? Tapi Amin. kau yang mengurung Tuhanmu masuk dalam kandungan. Kalian yang mengurung karena segala sesuatu Loh. kalian masuk akalkan. Kalau tidak Yang ini, memasukkan tidak yang memasukkan Tuhan dalam kandungan siapa? Kalian lupa bahwa dalam pengetahuan itu ada 3. Masuk akal. tidak masuk Kemana-mana akal, dan ngomongnya. Ngerti itu tidak? Apakah Tuhanmu pernah ada dalam kandungan? Sudah, daripada kita debat. Intinya itu, kalian gagal. Bro memahami John, Allah Tritunggal. Bro John, apakah Tuhanmu pernah masuk dalam Nah, kandungan? saya tidak harus menjawab kamu. Ya kalau begitu Anda ada keluar aja. Kalau nggak mau diskusi. Oke, saya keluar. Ya silakan. Silakan. Karena kau ngomong sendiri ya percuma. Kalian gagal di dalam memahami. Karena kamu nggak bisa membuktikan argumentasimu sendiri. Kau hanya sebagai ngomong saja, ngomong nggak ada bukti gitu loh. Semua data yang ada di Bible kau tabrak. Ya, semua data yang saya kasih kau tabrak. Hanya kamu mau Pernyataan Yesus yang ada di Bible kau tabrak. Kau lawan semua argumentasinya yang ada di Bible. Jelas tertulis di Bible Yesus utusan kau tabrak. Yesus sudah tahu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kau tabrak. Semua kau lawan yang ada di Bible gitu. Demi apa? Demi memaksakan anak Bunda Maria adalah Tuhan. Kagak bisa. Bukan memaksakan, memang firman Tuhan mengajarkan dia Allah kok. Ya. Tidak ada yang paksa dia lalu kita lantik, dia tidak ada. Kalian yang tidak memahami itu. Buktinya anak Bunda Maria bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Yesus berkata aku utusan Tuhan kok. Bagi kami dia anak. Bagi Yesus dia tuh utusan. Ayo aku di pihak Yesus. Bagi Yesus dia utusan. Ayo, gua di pihak Yesus. Bagaimana? Gua di pihak Yesus. Yesus mengaku utusan. Ayo. Yesus Tuhan, Andi. Di mana datanya, Bro? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab aku memang akulah guru dan Tuhan. Oke, berarti selama Yesus di dunia dia Tuhan. Yakin? Tuhan Nah, mulai umur berapa Yesus Tuhan?
Tidak usah kau putar-putar begitu. Pertanyaanmu bukan cuma ngawur, tapi menurut saya sangat Ya buruk. kan ini Masa tadi Tuhan si Mar, ada John lu diam dulu John. batas umur Tadi kan sekian Pak Mar atau- ngomong nih, Pak Mar ini kampung saya nih ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Artinya Yesus di situ mengakui dirinya Tuhan. Saya tanya, Suaranya kamu. apakah Yesus konsisten mengakui dirinya Tuhan waktu dia hidup? Konsisten atau tidak? Konsisten ya. Nah di Yohanes 5:30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa dia merendahkan dirinya lagi di sini? Kenapa? Itu menunjukkan kemanusiaannya. Nah waktu dia sama Yesus di Yohanes 13:13 dia manusia atau tidak, Mar? Ribet kan jadinya? Ribet jadinya. Hidupmu yang ribet. Memang sulit itu. Begini aja deh, Mar sama John silakan ngomong berdua dulu deh. Lagi bingung ya, tapi lu berdua lu. Pemahaman yang sangat sukar untuk diterima oleh. Ya udah John, lu diam dulu, aku sama Mar ngobrol bentar. Napa? Lu ngomong terus. Aku ini bicara sama Mar, saya nggak bicara dengan kau. Saya malas juga bicara dengan kau. Ya, kalau begitu silakan turun berdua. Kalau tidak Kenapa mau masih di sini? mau dengar kau ngoceh. Ya masih tahu kan cara keluar dari Komal? Tahu caranya? Kalau tahu caranya lakukan sekarang. Sedangkan ini juga bukan forum kamu, ngapain coba? Ya kalau masih di sini, lu dengerin gua ngomong. Nggak harus. Kamu siapa yang harus saya dengar? Ya kalau begitu anda pergi aja, saya mau bicara. Nggak, atau saya balik. Kalau kamu masih mau di sini, kamu mau nggak dengar saya ngomong juga? Nggak bisa, orang suaramu jelek. Ngawur juga kamu. Mantap, Jod. Bukan, Jod. Begini ya bro, Yesus itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang namanya Bunda Maria. Besar suara saya ya. Saya ini ongkosnya gede loh, mix saya aja 2 juta nih ya. Bunda Maria itu melahirkan seorang anak yang namanya Yeshua Amasia. Dia dilahirkan ke muka bumi ini untuk apa? Untuk Bani Israel. Israel ini perlu lagi utusan. Untuk apa? Supaya Bani Israel ini yang terpeleset ke dalam jurang, yang menyalahgunakan ajaran Nabi Musa, diluruskan oleh Yeshua Amasia. Kenapa Bunda Maria yang dipilih melahirkan ini? Karena Bunda Maria adalah wanita suci yang dipilih Tuhan untuk melahirkan sang utusan ini. Untuk itu, setelah Yesus umur 30 tahun, mulailah dia mengajar. Yesus mengajar selama 30 tahun. Sayangnya dia adalah diapain? Dihianati oleh Saulus. Murid dihianati, semua dihianati gitu loh. Akhirnya beneran aku ngomong, biarin aja orang gede mic gua kok dia kecil itu. Orang mic 5.000 belum ongkir. Orang gede mic gua gitu loh. Berisik bang, berisik dia. Jadi kalau begitu aku tidur dong. Ini anak nggak bisa diatur, Bunda Rama. Nggak bisa diatur. Kamu juga nggak bisa diatur masalahnya. Lalu sosok mengatur orang. Ya sekarang kita pakai timer, mau nggak pakai timer? Berdua. Nah, mau. Aku kasih timer, Kasih timer, Takut kau. Kan kau tidak mau berhenti ngomong toh, aku kasih timer nih. Kasih timer. Siap, timer. Kita hajar-hajaran. Masya Allah, Mbak Obe, thank you, makasih Mbak Obe. Syukron. Kita hajar-hajaran. Ayo. Oke, jangan pakai data ya. Pakai data. Terlalu sombong kau ini. Oh ini Bible berjalan lu lawan ini. Saya tanpa Bible, saya berani debat sama pendeta. Tanpa Bible saya bawa. Ada nggak pendeta yang pinter? Pendeta mana? Ayo, Bang Andi. Christian Prince. Takut sama kamu karena pendeta lihat kamu terlalu bodoh sehingga Christian Prince itu mengatakan bahwa OTN di Indonesia itu bidat. Ngerti nggak lo? Tidak. Tunjukkan datanya itu. Kenapa? Karena OTN di Indonesia ini menyembah Tuhannya umat Islam karena Anda memakai kata Allah. Ngawur. Di luar negeri nggak mengenal, di Kristen luar negeri tidak mengenal kata Allah. Tanya di Indonesia ini nyolong-nyolong kata itu. Siapa yang bilang?
Ya Ngawur aja elah. kamu tuh. Coba kamu periksa di KJV. Ya, miliaran orang Kristen di luar sana, di luar negeri, pegang Bible KJV itu, King James Version. Tidak ada kata Allah di situ. Hanya yang beredar di Indonesia, Malaysia, Singapura yang ada kata Allah karena LAI ada di sana, budak. Sangat ngawur. Ini ngomong terus si John ini memang ini nggak ada ilmunya. Dikasih ilmu nggak mau dia. Ngomong dari tadi bacot, nggak ada isinya sama sekali. Coba kau tunjukkan di mana ada kata Allah di Bible. Di mana datanya kata Allah di Bible, coba. Bible mana yang kamu maksud? Bible orang tuamu. Bahasa Yunani. Mana sih? Kalau Bible yang bahasa Indonesia ya ada Allahnya itu. Ya, original teksnya ada nggak? Apa? Original teksnya ada nggak? Apa? Budak. Paham dia original. Budak. Paham dia original. Bagus sekali. Aduh, memang goblok sekali. Orang pakai bahasa aslinya kok ditanya lagi dalam bahasa Indonesia. Itu kan cuma beda bahasa. Artinya kan Nih, sama kasih- kepada aku dia kasih yang kita timer ya. kembali itu loh. 2 menit aja, 2 menit aja. Kacau nih. Atau 3 menit boleh. 3 menit. Pemikiranmu nih. 3. Ayo temanya Ben Bang Andi, dua Bahasa Yunani sama bahasa Indonesia aja udah Temanya beda. adalah apakah ada ya? Jarinya Bunda Rahma jebol semua. Omar diam dulu. Berjo, lu berdua sama gua pakai timer ya. Ya lu dulu yang ngomong. Silakan ngomong dulu 3 menit, jangan ada yang ganggu dia. Pakai waktumu 3 menit ngocek, terserah lu. Pakai. Siapa Monggo. saya ya? John yang sotak. Oke. Ini sebentar Tadi Komar sotak. bilang di Indonesia nggak ada kata Allah. Ya itu kan bahasa, itu persoalan bahasa, hanya language aja. Kamu ngerti tidak, Allah itu kan sesuatu yang atau dia yang kita sembah itu. Soal nanti kita mau artikan siapa, itu kan kembali ke bahasa daerah masing-masing, Mas. Di Arab ya Allah, di Ibrani ya YHWH itu, lalu di Inggris ya God. Itu semua beda bahasa, tetapi tujuannya sama, satu. Di dalam hati dan pikiran kita mengerti kepada siapa kita sembah. Apa yang salah di situ? Kok kamu bisa-bisanya memantapkan satu kata untuk jadi milikmu sendiri? Aduh, kacau sekali kamu. Ini Ikut pakai yang Mar. bahasa Indonesia loh. Ini baru bahasa Indonesia. Di dalam bahasa daerah itu bahasanya beda-beda untuk menunjuk kepada dia yang disembah itu. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Wallah ta'ala. Wallah ta'ala. Coba lihat ini. Itulah sebabnya dalam debat kemarin antara kalau saya tidak salah ya MUI kalau mungkin ya yang dengan di antara kalian saja ada yang pro kontra juga. Ada yang bilang boleh kok, itu merujuk kepada dia yang disembah itu kok. Itu kan ada putusan kemarin persoalan ini kan. Katanya tidak boleh pakai nama Allah di dalam Bible. Memangnya kata itu siapa yang mengklaim itu jadi milik kamu loh? Nenek moyangmu dari mana yang kata ini punya kami saja, harus kami saja yang pakai? Kan lucu kan? Makanya dalam putusan pengadilan kemarin itu pemahaman seperti itu salah dan keliru, karena itu tidak dibenarkan. Sehingga kami orang Kristen tetap memakai kata itu. Itu aja kalian sudah ngawur, gimana lagi yang lain? Lalu bilang dalam original Bible. Ya tergantung, kalau bahasa Yunani sama bahasa Ibrani itu menggambarkan Allah yang disembah itu katanya berbeda. Itu. Ibrani kalau untuk Allah pasti Elohim dengan nama pribadinya yaitu YHWH itu. Jadi YHWH itu bukan merujuk kepada hakikat, tapi YHWH itu merujuk kepada nama pribadi. Seperti saya ini hakikatnya manusia, tapi nama pribadi saya misalnya John. Nah, di dalam bahasa Ibrani juga demikian. Elohim itu merujuk kepada hakikat keilahian dari Allah itu, hakikatnya. Sedangkan YHWH itu nama pribadi. Itu kalau ditranslate ke dalam bahasa tujuan, bahasa sasaran, sudah pasti mengikuti bahasa sasarannya, supaya orang yang mau diinjili itu, yang mau disampaikan kebenaran itu, dia bisa memahami gitu. Itu tidak ada yang salah, itu dalam konteks penginjilan itu benar semua kok.
congor dipasang baik-baik ya. Giliran saya nih. Saya baru malam ini ketemu orang yang terlalu kelewat pinter. Saking kelewat pinternya dia minum air keran gitu ya. Padahal di Bible-nya itu ada dua bahasa, Hebrew sama Yunani. Hebrew tidak dikenal kata Allah, akar katanya nggak ada, apalagi di Yunani gitu. Kata Allah itu berasal dari Al-Quran, milik umat Islam, sembahan umat Islam, sembahan bagi orang yang bertakwa. Kata Allah itu di original text Bible itu nggak ada. Elai ini mencuri, ya, nyolong dia. Istilah-istilah Islam dipakai di sana. Kalau Anda tadi mengatakan Allah adalah sembahan saya, berarti Yesus bukan Tuhan. Anda seorang Muslim kalau Anda menyembah Allah gitu. Karena di dalam Bible Anda tidak dikenal kata itu. Di luar negeri tidak dikenal kata itu. Makanya Christian Press mengatakan Indonesia itu adalah Kristen bidat. Karena ada kata Allah di dalam Bible-nya. Sedangkan di KJV tidak ada. Di sana semua God. Mari kita tarik satu contoh. Di Yohanes 1 pasal 1 Anda buka KJV. En harke en hologos kai hologos en proston theos. Theos itu diterjemahkan di KJV bahasa Inggris adalah apa? God. Sedangkan Theos diterjemahkan ke Indonesia menjadi kok Allah gitu. Kenapa enggak Tuhan? Ini namanya Gabrul di atas Gabrul, bloon di atas bloon dalam menerjemah ini. Membodohi John sama teman-temannya. Karena nggak ngerti, nggak mau belajar gitu loh. Diajarin ngeyel. Kata pendeta Yakob Sulistio, siapapun Kristen yang nekat diskusi tentang konsep ketuhanan selalu kalah. KO memalukan, ngotot pula lagi karena dasar yang dia pakai terjemahan yang kopior. Itu ya. Itu yang kedua. Saya sudah tantang seluruh pendeta yang ada di muka bumi. Tunjukkan akar kata Allah di dalam original text Bible kamu. Tidak ada. Jawabannya adalah kami kan ikut Kristen Arab. Kristen Arab itu mempergunakan kata Allah itu adalah nama sembahan. Sampai di Indonesia bukan nama sembahan, tapi dia mempergunakan adalah generic name, bukan proper name. Inilah yang dipakai si John. Diputar sana, diputar sini. Nah makanya kalau kamu nggak pernah sekolah, kamu nggak punya ilmu, lebih baik tidur di kolam renang. Siapa tahu kamu bangun kedinginan gitu. Kalpanax obat luar, jangan diminum. Sekarang tolong kamu cari dasar kata Allah di Bible kamu di Hebrew dan Yunani itu. Terutama di Yohanes 1 pasal 1. Apakah arti Theos? Theos diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi apa anak-anak? Ini aja dulu dijawab. Theos diartikan ke bahasa Inggris apa? Theos diartikan ke bahasa Indonesia apa anak-anak? Kita tes ilmunya ini orang. Kasih pelajaran semester 1 sekolah STT. Theos Indonesia apa anak-anak? John, jangan lari kemana-mana John. Sudah saya katakan tadi, memang kamu benar-benar bodoh menurut kami. Sejak kapan kamu memantapkan satu kata itu jadi milik kamu? Bahwa Allah itu kalian sembah, mau dia mau pakai kata apapun, pribadinya beda. Jadi silakan, itu urusan kalian, kami tidak mau ikut campur. Bagi kami Allah yang kami sembah itu ya Tritunggal itu, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Itu Allah kami. Ya, Allah yang kami sembah. Lalu tadi dibilang apa? Kami pakai curi dari Muslim. Aduh, memang kacau ini. Pertanyaan itu, sejak kapan kamu memantapkan satu kata jadi milik kamu? Itu kata itu, satu kata itu bisa punya siapa saja. Nanti silakan diartikan berbeda-beda sesuai dengan yang dia pahami. Jadi kami menyembah Allah, tapi pribadinya itu sudah pasti berbeda dengan kalian. Karena Allah itu sesuatu yang disembah, dia yang disembah. Siapa itu urusan masing-masing agama. Tapi kata itu mau kamu jadikan milik kamu, aduh, kamu perlu belajar dengan baik nih kawan. Ya saya tidak akan balas hinaan-hinaan kamu ya, yang tadi terlalu sombong menurut kami itu. Silakan, itu sudah di luar konteks juga. Jadi kalau kamu tanya arti Theos dalam bahasa Yunani, diartikan dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai Allah, karena sesembahan itu. Ya, konteksnya sama, mau bahasa Yunani mau bahasa Ibrani.
itu diartikan Allah karena pribadinya yang dituju untuk disembah itu sama, yaitu Yesus Kristus itu tadi. Ya, Allah Tritunggal itu tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang salah di situ? Lalu tidak diterjemahkan sebagai Tuhan. Dalam bahasa Yunani itu kata Tuhan dan Allah itu beda, ya. Allah itu dalam bahasa Yunani Theos, kalau Tuhan itu Lord. Sama seperti Ibrani tadi. Orang Ibrani menyebut Allah itu dalam bahasa Ibrani Elohim. Tapi nama personal name-nya itu YHWH itu. Gitu. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Kok bisa kamu jadikan Allah itu milik kamu? Kalau pribadinya beda, masa dibilang kami sama mencuri dari kalian? Apanya yang dicuri? Lucu, masa kata itu aduh, memang kacau kalian ini loh. Pribadinya yang dilihat, Mas. Allah itu kan yang disembah. Siapa itu urusan agama masing-masing. Sudah saya katakan tadi. Kalau kami mengenalnya Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Itu. Habis ya waktunya ya. Benar Ramah kalau ditutup. Ya saya hitung sendiri ya. Ini terakhir aja deh. Saya buang-buang waktu diskusi sama orang yang masih di bawah standar gitu ya. Ini ya teman-teman. Kata Allah itu hanya ada di kitab suci Al-Quran. Selain di kitab suci Al-Quran tidak ada. Tunjukkan satu kitab suci yang ada di muka bumi ada kata Allah di sana, nggak ada. Kalau terjemahan ada. Nah itu namanya nyolong. Karena akar kata baik di Hebrunya maupun di Yunaninya nggak ada. Tidak ada. Artinya nyopet gitu loh. LAI nyolong, membodohi Anda gitu loh. Kata Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Diterjemahkan ke bahasa Inggris God. Kalau Lord itu hasil daripada original teks di Bible Anda adalah kurios. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Ngerti ya? Ini saya ajarin kamu nih. Kurios itu adalah Lord atau Tuhan. Theos itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada istilah akar kata Allah apalagi di Yunani, kagak nyambung. Kalau di perjanjian lama yang kau colong kitab Yahudi itu juga enggak ada. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Siapa Elohim itu? Kalau kau mengatakan itu Allah, berarti Tuhanmu adalah Allah pencipta alam semesta ini. Di situ juga ya namanya Yesus juga hilang. Jadi kalau nggak punya ilmu lebih baik tidur saja. Karena saya sia-sia lah mengajari orang kayak gini. Ini saya kalau ngajar gini 2 semester tinggi loh nilainya gitu. Gitu loh, saya dibayar loh ini buang-buang waktu ngajarin orang nggak punya apa-apa gitu loh. Theos katanya diterjemahkan adalah Allah gitu, nenek lu kiper gitu loh. Lu tahu nggak Malaysia? Malaysia udah diponis oleh pengadilan tinggi tidak boleh dipergunakan kata Allah oleh Kristen di area publik kecuali dalam lingkup gereja. Di Indonesia kami masih toleran bro, tapi kamulah yang sadar diri, belajar mandiri biar kau paham apa isi Biblemu itu. Allah itu adalah nama Tuhan sembahan berbahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Milik umat Islam terdapat di dalam Al-Quran. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Biblemu berbunyi begitu coy. Kagak ada di Bible. Kalau di Bible itu enharke enhologos, kaihologos proton theos. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan adalah logos. Tidak ada kata Allah di sana. Kamu jangan blow on lah. Blow on kok dipelihara. Kalau mau pelihara itu apa? Kebo beranak atau ayam nelor gitu. Udah Bu Ramah, nggak ada ilmu, capek gua.
nggak ada ilmunya, percuma. Turunin aja Bu Esti, turunin aja, nggak ada ilmu, percuma. Saya lebih ngomong sama orang tolol seperti Itu kan, turunin aja Bu Esti, turunin. Nggak ada ilmunya, percuma. Sudah bos. Tengok padahal tidak ada ilmu. Kagak ada ilmu loh, percuma buang-buang waktu gitu. Udah nggak ada ilmu, ngotot. Inilah kata pendeta Yakub Sulistyo loh, udah kalah ngotot pula lagi gitu loh, memalukan loh. Modal ngotot, modal ngeyel. Sorry ya teman-teman, saya ketemu orang kayak gini gimana ya gitu. Enakan kayak Romo Aldo ya, ngerti gitu ya. Yang lain-lain, Ibu Rita Wayu ngerti, Bambang Lusina agak mending ngerti, Pak Lukas Dikardo ngerti. Orang-orang kayak gitu enak, ngaku dia bahwa itu ya memang Pak Andi itu nggak ada di original text Bible kami, nggak ada kata Allah gitu. Di dalam Al-Quran saja ada gitu. Tapi izinkan kami memakai untuk itu dalam hal edukasi gitu, silahkan saja. Tapi saya titip pesan jangan sampai disalahgunakan penempatannya. Itu yang kami lawan tiap hari gitu. Inilah korban-korban kayak gini tadi gitu, nggak ngerti apa-apa. Lord adalah Tuhan katanya. Tuhan adalah Allah, kan aneh orang kayak gini. Nggak ngerti apa-apa tapi so tahu, memalukan gitu. Loh, kenapa ganti akun Ustaz Sugi? Kena peringatan tadi. Enggak, HP yang satu dicas. Oh. Ya tadi mau habis baterainya. Lagian routernya goblok-goblok ya, saya turun. Ditanya apa, jawabnya apa. Katanya Bunda Maria itu tidak mengenal anaknya. Buset, anak kok tidak dikenal. Nanti Bunda Maria tahu anaknya adalah Tuhan setelah naik ke surga. Berarti anaknya misterius dong. Tuh, Bang Masbul dinaikin dong. Pengen naik tuh Bang Masbul tuh. Masbul, Nas. Minta permintaan. Itu minta aku naik dong katanya. Saya masih live. Kemarin saya ke Makassar gak dijumpai tuh. Mana nih anak durhaka juga bilang. Masbul. Ya udah naik, dulu Bang, ya teman-teman. Naik. Saya tutup dulu di YouTube ya. Padahal live enggak Kak? Aku doang yang Nggak ada. Oke. Terima kasih buat teman-teman, waktunya juga aku istirahat. Aku lagi flu ini nggak enak badan, habis minum obat ngantuk berat gitu. Saya minum Kalpanak 6 ember. Masih Eda masih. Gitu ya. 6 ember kalau panas gue minum. Terima kasih ya buat semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenaan. Ini hanya diskusi saja. Saya pakai data, Pak Desuki pakai data. Mereka hanya ngedumel aja. Tapi anehnya lagi, dia nggak pakai data. Kita pakai data, dibilangin kita blow on. Nauzubillah min syaitonir rajim, orang kayak begini.